saya Tritunggal yang akut, Aduh. tapi saya jujur mau menjawab pertanyaan dari moderator Bang Hendy. Ya boleh. Boleh enggak? Ya, konsep Tritunggal di dalam sorga, Iya. Bapa, Firman, dan Roh Kudus sehakikat. Jadi yang tunggal itu hakikatnya. Ini saya Tritunggal yang jujur ini. Dan ketiganya adalah tiga. Jadi hakikatnya itu yang tunggal. Bisa dibedakan, maka ketiganya adalah tiga. Itu jawaban dari saya seorang Tritunggal yang jujur. Kalau Aderion itu nggak jujur. Dikejar tiga, dia lari ke satu. Dikejar satu, dia lari ke tiga. Kalau saya jujur. Jadi konsep Tritunggal di dalam sorga ada tiga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan Saya jelaskan dulu ya. Begini, bentar. Anaknya Kamu tadi itu, berbelit-belit anaknya itu menjelaskan. dia sendiri atau pihak lain? Itu yang saya tanya. Anaknya itu anak, bapak ya bapak. Iya, anak itu dia sendiri atau pihak lain? Susah amat Dia jawabnya. bukan anak itu bukan bapak. Kok anak itu bapak itu sendiri? Anak Bukan. itu yang diutusnya dia sendiri atau pihak lain? Saya jawab, anak itu bukan bapak itu sendiri. Oh, berarti Allah Bapa mengutus Allah lain, begitu kan? Bukan, firman-nya yang diutus. Pusing Jangan saya ketawa. betul. Jangan ketawa, bro. Yang disebut. Yang disebut. Sudahlah, saya serahkan ke gurundanya. Begini, Malikil. Yang disebut Bentar, itu Malikil. firman Kamu yang menjadi pikir manusia, Tuhan bukan itu bapak. seperti matematika ya? Kayak matematika gitu, terpisah gitu, kayak tiga gitu ya. Tetapi Pak Elang, kita fokus, tidak tolong bisa menjangkau fokus, Tuhan. tolong difokus. Apa? Ya. Jadi Justru yang fokus tadi itu sesuai nanya ya, ulang-ulang. tadi kami katakan. Fokus, Nah, dia pikir Tuhan itu seperti matematika terpisah tiga gitu. fokus Pak, Nah, fokus. kalau fokus. Tuhan itu kita pikirkan seperti itu, kita menjangkau Tuhan, Malikil. Ya. Manusia ini terbatas dengan pikirannya. Fokus, Tetapi tolong dia fokus, Pak. mewahyukan diri dengan seperti Jangan itu. melebar dulu, Ya, di dalam fokus kepada Yesus itu adalah Tuhan atau bukan. Nah, contoh saya terangkan Ulang sama begini. Malikil. Saya Lah, dengar fokus. baik-baik ya. Iya ya, saya pelan-pelan. Elang begini, Elang begini. Kan kalian membedakan masalahnya. Makanya saya ingin tahu kalian ini pandangnya seperti apa, sudut pandangnya seperti apa. Saya tanya. Allah Bapa itu mengutus dirinya sendiri. Ya, atau diulang mengutus- lagi. Loh, Diulang nggak bisa lagi. jawab. Kan nggak bisa Loh, jawab udah dari dijawab. tadi. Saya sudah Apa jawab. Dia Apa mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu firman-Nya. Oke. Loh, kok kamu ulang-ulang sih? Iya, Firman oke. itu Allah yang lain nggak? Firman itu Allah yang lain nggak? Iya, Saya tanya sama kamu. Yang lahir di kota Kok Daud diulang itu Tuhan ulang? atau Ya sebentar bukan? dulu. Kok adik Bro Jonto. Jangan lari kamu. Oke. Hubungan antara bapak sama anaknya sekarang. Jangan ngomong Oke. yang lain. Awas. Anaknya itu kan bukan bapak. Malik. toh. Jelas bukan. Ya, Oke, kalau berarti- bapak disebut aja bapak. Kenapa anak? Udah berarti Allah Bapa mengutus Allah yang lain adalah anaknya, benar? Bukan. Loh, kok begitu bukan? Itu Allah lain ya. Ketawanya dong. Dia di dalam Allah itu Ketawanya sendiri dong. ya. Di dalam Allah itu sendiri, bukan di luar Allah lain ya. Coba. Kamu framing, Malikil. Sebentar, saya tanya dulu. Dengar, saya pakai baca ayat ya. sebentar. Malikil. Saya ingin bentar. bertanya. Yohanes 8 Sebentar, ayat sebentar. 42. Diam dulu, Bentar. diam dulu. Karena bentar dulu. Malikil enggak itu menjawab Sebentar pertanyaanmu dulu. tadi. Malikil Yohanes 8 ayat 42 ya. Sebentar dulu, saya ingin Bentar aja saya bertanya. bacakan ayatnya nih, bentar aja. Ya. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu Yohanes akan 10 mengasihi ayat aku. 30, fokus. Sebab aku keluar Fokus, dan Yohanes datang 10 ayat dari Allah. 30. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku." Jelas ya, dia keluar dari Bapa. Ya. Kok bidat kok diam dulu kok monarki kok diam dulu lanjut Maliki. Oke. Fokus, Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah Saya satu. coba tanya ke gurundanya ini. Ya, beliau kan agak jujur ya. Saya tanya Gurunda, menurut iman Anda, Allah Bapa itu mengutus dirinya sendiri atau mengutus Allah lain? Nggak ada suaranya. Di mute itu, nggak ada suaranya, di mute. Salah bang. Moodnya dibuka. Moodnya dibuka. Ya, kamu tadi udah berkali-kali bertanya, Nggak mau Malikin ya. jawab. Udah bertanya. Lanjut. Ya,
Iya, Anak itu sebentar. adalah firman yang keluar dari Allah itu sendiri, yaitu Bapa. Jadi apa lagi? Bukan Allah lain. Beda. Kok dia Oke. bilang beda, Yon, kok jawab itu Yesus Allah bukan? Tanya Bang Maliki. Bang Umar jangan gitu kata-katanya ya. Kalau Iya, di kok luar memang dari beda, kami yang lagi diskusi jangan Orang kok mengatakan Allah beda. Bapa, Allah Putra Anda sama tidak kok. sopan. Tidak Saya kok. tidak menyinggung Anda, Umar. Bodoh amat. Bang Umar, saya tidak menyinggung Anda. Diam. Ah. Yon, jawab Yon. Jadi, Anda memposisikan diri seperti Yon, Anda Yon. membela Maliki Nggak ya. ada urusan. Seandainya kamu netral di sini. Diam dulu. Netral kok. dan Ini diam. biar dijawab. Gua dan netral. Diam. Yon, jawab. Itu Allah Bapa mengutus Allah Putra enggak? Jawab itu. Nggak ada istilah Tanya anak Malik. Allah Putra, Pak. Saya tidak menggunakan kata Allah Putra, itu nggak ada tuh Yesus istilah Allah Allah Putra. Putra bukan. Tadi saya sudah menjawab dengan tegas. Bohong lagi kau. Bapak Yesus itu Allah Putra bukan. Yesus Loh, ini Allah kok Putra bukan. Kau nggak ditanya ada. sama Malikil. Lu kok nggak Tidak ada? ada istilah Allah Putra. Netral ya. Diam aja dulu biar diterangkan dulu Bang Umar. Dia kan orang Islam nih. Malik. Di lain pihak nanti Maliki disebut penghujat Allah, penghujat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekarang dicium, kan konyol kalian, Malikil kupluk. nanya nih, Malikil nanya nih. Penghujat Allah katanya besok-besok Maliki Lamalak, sekarang Yesus dirangkul, kan Allah. konyol. Nah, Udah bro, Allah sekarang Maliki aja, Bapa. gue mau Maliki aja bro, gue mau Maliki Iya, aja. itu jawab. Enggak, gue mau Maliki aja, Pertanyaan Maliki. sama Maliki aja. Kamu kan Bang, bukan kita ujung diam aja, kita bicaranya. diam aja Bang Umar. Bang Umar kita diam aja. Jawab lah, Biar orang muter-muter. Nanti besok-besok Maliki nyerang Islam, nangis lo pada. Nah, lu jawab. Sekarang lu cium-cium, kan konyol kalian itu. Lu kenapa Gini. Jadi Nggak udah ada cium-cium di Nggak situ, ada. Bang. Ya, Alah, lo. Tidak ada yang cium-cium di sini. Cium-cium. Siapa cium-cium? Nggak ada cium-cium. Malikil dulu ngomong kalau giliran Malikil ngomongin Islam aja lo. Oh, penghujat. Sekarang lo cium. Maliki sama Bang Ade, ayo. Oke, jadi begini pertanyaan Ini, pertanyaan saya ke Aderion, saya jawab sendiri. Jadi pertanyaan saya kan begini, Bapak itu mengutus dirinya atau mengutus Allah lain? Saya jawab nih, Bapak itu mengutus dirinya sendiri, Kan oke? goblok. Ngapain mengutus dirinya? Lah, oke, berarti mengutus Dari Allah mana lain. ada Pak? kata mengutus dirinya tuh dari mana? Coba Oke, berarti Ya, mengutus bukan Allah jangan lain, berarti. Di mana dasarnya mengutus dirinya sendiri? Pak? Iya, oke, banyak sebentar. Aku adalah aku. Iya, yang benar gini. Aku dia adalah lagi- aku Dengar, yang lahir Dengar, bro, dengar, bro, dengar, bro. di Dengar, kota dengar, bro. Daud. Dengar, bro. Bro, Iya, ada contoh. ngomong gini nih. Kamu membantah Iya. itu. Kamu Dengar bantah dulu. itu, Aderion. Aku adalah Contoh. aku yang dilahirkan di kota Daud. Kau bantah itu. Contoh diam dulu, Ayo, diam dulu. bantah. Yang Iya, kau benar. bantah bahwa Yesus bukan dilahirkan di kota Daud. Contoh Ayo, sebentar ayo, dulu. ayo. Sebentar dulu. Kau bantah, jangan bantah itu. Banyak kali kau alasan, John. Yesus itu Allah Gini, Putra bukan. Aderion. Yang benar itu. Sebentar dulu, Aderion. Bentar. Dia sebutnya dia yang mengutus Sekarang kamu aku. bantah bahwa siapa yang dilahirkan di kota Daud? Tidak ada. Sebentar dulu, Bang. Kau Saya jawab, siapa yang dilahirkan di kota Daud? Jonto, Ini, Bang yang Jonto kayak gini, saudaraku, biar dulu yang- orang ini iya. dua yang diskusi, jangan Yang- campurin. Iya, biarkan saja dia dengan suaranya saya. gede dia. Biarkan saja dia Nanti dengan yang saya. dikik Aderion, yang dikik Aderion. Nggak ada Pasti yang kamu di- ini kan Yang dikik pecundang. Aderion. Iya. Nggak ada Karena yang kamu di- oneness itu sama dengan Islam, sama aja. Oh, nggak Mentalnya. apa-apa. Emang gue Mental. sendiri. Jawab lah, Yon. Nggak usah baper lah kau. Gini, jadi tadi pertanyaan sebentar, Aderion. Saya Kamu bertanya. jangan berlindung di Bro Jonto, Tritunggal Bro akhirnya Jonto, bentar. mengajar Bro Jonto. Papa Muhammad Arianus. Bro Jonto, Gua- sebentar. Gua Merendahkan ini Yesus jelas. Kristus itu Arianus. Identitas iman gue jelas. Gue seorang Kristen. Gue percaya Lah, dengan Tritunggal. Kalau tipu, kamu enggak tipu, akan. tipu. Kamu tahu. Kamu Kita merendahkan tahu Tuhan gereja Yesus. moja Saya tanya, enggak. yang lahir di kota Daud siapa? Fokus dulu Aderion, tentang dia yang dibaptis ngutus. dalam nama Kau jawab. Tunggal. Jangan- Setelah dia jangan besar, ngomong baptis. Tunggal. Jangan ngomong baptis. Makanya Kita fokus John aja. Ferry- Kamu berdua ya, Elam dan Aderion. Yang lahir di kota Daud siapa? Nah, artinya pengkhianat Suaranya- itu artinya Jawab. pengkhianat. Yang Begitu. lahir di kota Daud itu siapa? Cuman suara doang digedein. Kualitasnya nol. Takut. Jonet. Kan Jawab. ragu-ragu geli. jawaban kamu. Jawab, Yon. Jawab jujur apa? Yang lahir di kota Daud, jawab jujur. Gak ada Itu bahasa adalah itu, Tuhan nggak mau. Yesus Fokusnya itu Kristus. tentang anak itu loh. Sudah, Tentang yang anak lahir ini di loh. kota Nggak Daud kan mau. anak. Saya nggak mau lari. Yang lahir di kota Daud kan anak. Gue yang nggak lahir akan di kota lari Daud itu bro. siapa? Tidak ada bahas tentang kota Tuhan Daud. kan? Dari tadi kita fokus tentang anak dan Kamu bapak. banyak Anak itu kalau adalah Matius, bapak. Nggak, Matius, gue nggak akan lari. Lukas.
Kalau Gua boleh sama saya siapapun. berbicara, yang Kalau lahir saya di kota belum Daud boleh, itu, lu belum boleh, sebagaimana yang lu tertulis belum boleh, di lu belum ada. Hendi, Lukas Hendi, 2 lu diem. nomor Lu 11, diem. saya bacakan. Ilmu lu Lukas belum 2 ada. nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Itu data loh. Itu jawabannya. Bukan, Kamu gua bantah nggak itu ada, mau Rio. lari, Bantah. gua nggak mau lari dari konteks. Tadi kita membahas tentang anak dan bapak, gua nggak mau lari. Wah, Yesus bukan Allah berarti Yon. Loh, bukan seperti itu yang permasalahannya. Dia itu adalah Yang bapak. lahir di kota Anak Daud itu Allah. siapa? Kau jawab dulu. Gini loh, anak Allah itu yang adalah firman pun disebutnya Allah, tapi bukan berarti Iya, yang firman lahir adalah kan, bapak. yang lahir di kota Daud itu siapa? Ya, Jawab Yesus dulu. Lukas Tuhan. Yesus Kristus, Mesias. Loh, Yesus Kristus di situ kan ditulis Tuhan. Loh, Tuhan itu kan ya ini Kyrios. framing kok. Yesus itu Tuhan. Memang betul Yesus itu Tuhan dan Allah. Jadi kamu sangkal. Sebentar dulu kawan-kawan, gini santai. Jangan kita lari, makanya diskusinya. jangan lari ke situ dulu. Yang Bro tadi Jonto, tentang Lari dulu. kamu yang berusaha lari dari situ. Bro Jonto, Bro Kamu tuh Jonto terlalu tenanglah. lebar. Don, ya, saya bertanya, Bapak itu mengutus siapa? Mengutus dirinya? Mengutus atau anaknya. Sebentar yang dulu, ada tunggal. Rion. Loh, Saya- itu sudah jawab berapa kali? Parah Kalau ini. kamu nanya 1000 kali, saya jawabnya 1000 kali. 1 menit. Nah, Oke, gua hitung satu menit ya, oke. Bro, Ini- Omar lanjut. di Maya Mar. Mar di Ya, Maya. udah santai Maya Mar. lah, Rio. Laga lu jangan Kamu sosok. netral. Oke lu lanjut Margil. Oke, saya lanjut Laga lu di ya. Maya 1 menit. Margil. Iya, saya kan Oke. bertanya. Umar lu di Mar. Iya, saya Lu bertanya, diem. Lanjut, Bapak balik. itu, Kok diem? aduh, Bapak itu, saya bertanya, Bapak itu mengutus dirinya sendiri atau mengutus Allah lain? Saya nih jawab. Ya, saya Malikil menjawab, Bapak itu mengutus dirinya sendiri. Nah, sekarang kamu jawabnya apa? Monggo. Loh, tadi saya bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Nah, ini, sehingga ia tangkap dia, Umar. mengaruniakan Bagian kamu ini. anaknya yang tunggal. Dia mengutus anaknya itu Bagian kamu firman-Nya. yang Oh, tangkap dia. dijawab itu. Kamu Oke. gimana sih? Yohanes 3 ayat 16. Yang lahir di kota Daud itu siapa? Derion. Bro Jonto sebentar. Bang Jonto ini. Si Rion kita Oke. sadarkan. Kamu mau apa? Oke, Mau apa Rion. kamu? Yesus bukan Sebentar. Allah. Rion kan tidak menjawab apa-apa. Yang saya tanya. Tuh, di sini bukan Mungkin. ada Sebentar buatan. dulu. Yang saya tanya, Bapak itu mengutus dirinya sendiri atau Nggak mengutus... mungkin mengutus diri sendiri, bro. Oh, berarti Mana kamu ada istilah? mengiyakan Bapak mengutus Allah lain, begitu kan? Bukan. Itu kan pilihanmu. Nggak gini. Kamu Ya, ngasih terus? pilihan yang ya ini saya jawab. Yang benar itu bukan A, bukan B, tapi C. Mengutus firman-Nya yaitu anaknya. Oke. Yang benar C. Yang bukan lahir A di atau B. kota Daud itu Ah, siapa? Bro Jonto, Derion. bentar dulu, Bro Oi, Jonto. oi, oi. Makanya kalau menurut gua Pak Umar, Amir, mainkan. Pak Amir, si Jonto ini dikeluarin dulu Pak Amir karena dia tuh menghancur konten. Menghancur gimana? Yang lahir di kota Daud siapa? Tendang diinjek. Sebelum ditendang diinjek dulu dia. Keluar dulu Jon. Contoh. Tendang dulu, tendang. Nih, Ngerusak. tampang nih. Jangan Nih, ragu-ragu. nih, udah. Kok tampang sih, apaan sih? Ternyata Malikil ganteng dia. Bukan, orang tanya di bawah Malikil open cam nih, sudah. Udah. Oh, Jon, Iya. tanya Malikil. Kristus. Tanya Pak Jon. Kau Gitu. jawab tanyaan Pak Jon. Gini, yang saya tanya tadi, kan Rion menjawab. Bapak mengutus anaknya. Saya mau kejar nih karena tidak menjawab. Anaknya itu dia sendiri atau pihak lain, itu loh. Bukan anaknya itu firman-nya, bukan Ya, dia sendiri. Oke, firman, Ya, firman dia sendiri. Yang lahir di kota Daud siapa? Yang lahir di kota Begini Daud. loh, lu sama Matius perkataan pasal lu kan 1 bisa ayat dibedain. 20. Tapi itu kan satu hakikat. Lukas. Kan bro, ini kok hancur loh, Ayat Jonto ini loh. Hancur. Kunyuk Menyangkal Yesus lahir di Lu orang lahir di kota Daud, ngomong kota Daud. Kamu gak nyambung Jonto. Iya, yang saya tanya begini loh, begini saya Bukan. tanya. Arius. Pertanyaanmu sama Firmannya itu- pertanyaan muridmu itu. Iya, overlapping. firmannya itu ada Rion, firmannya itu dia sendiri atau pihak lain, itu yang ditanya. Firman itu bukan bapak, itu anak. Oke, dia sendiri Nggak atau pernah pihak lain? nggak pernah ada disebut firman adalah bapak, itu nggak ada bang. Yang lahir di kota Daud siapa? Bro Jonto, Nggak ada sebentar kata dulu. Daud, kan?
Iya, yang saya tanya. Diam dulu kita, diam dulu. Firmannya Tadi, Bang itu. Malikil, tadi sudah Makanya dijawab ya. Kamu begini, bertanya-tanya begini loh, Jonto itu berkali-kali. diusir dulu dari sini biar aman. Susah Yang amat di sih. kota Daud mau diusir. Yang Diusir lahir di dulu. kota Daud mau diusir. Bro, gue ini dari tadi ditanya loh. Loh, loh, Gue loh, gak loh, pernah menanya loh, loh. loh. Ya santai aja. Jadi pressure tuh ada di gua, bukan di lo. Jadi lo Santai tenang apa? aja. Jangan framing. Lu keluar, Jangan lu framing. keluar, Yang bro. lahir di kota Daud siapa? Ini pertanyaan yang berbeda dengan Malikil. Jadi fokus kita jangan jadi jawab. dua. Gak akan gue jawab. Kalau kamu Karena tidak percaya fokus Yesus kita jadi lahir dua, di bro. kota Daud, Bukan, jangan fokus. framing. Gue tuh orangnya fokus satu aja. Ya makanya Bukan jangan yang framing lah. Kalau di framing Kristen apa? tuh tinggikan Yesus Kristus, jangan framing. Kayak orang punya dia- pendidikan. dia Gue kalau ada menolak. masih ada Apa? dia gue keluar gue. Dia menolak Yesus Allah Ya dia, udah. Pak John. Ketahuan dia. Kok keluar? Jadi begini loh kawan-kawan. Beriman kalau sudah nggak jujur, apa yang mau dia jual? Ya, apa yang mau dia wartakan? Jujur aja nggak bisa. Gini ya, ditanyakan apa? Yang makan Pak di tutup kameranya Pak. Sebentar, yang makan tutup kameranya Pak, lagi makan nggak bagus. Nggak bagus. Ya, yang ditanya, Bapak itu mengutus dirinya atau mengutus pihak lain? Kan hanya dua pilihan itu. Adapun pilihan ketiga itu kecuali benalu yang saya analogikan tadi. Kecuali Yesus memang ada di dalam diri Bapa dan bukan Bapa, berarti Yesus itu benalu. Gitu loh, itu pilihan ketiga, tapi nggak mungkin orang sampai ke situ. Tapi pilihannya hanya dua itu. Bapa itu mengutus dirinya sendiri atau mengutus Allah lain. Nah, Tritunggal kan Tunggu teman-teman, kita turun dulu, kita ke room Ken dulu. Ini si Haleluya Iblis itu lagi ngapain dia tuh anjing itu? jangan begitulah, Bro. Itu sih Nggak boleh. Haleluya dengan si Ken katanya begini, kita cari Malikil dimanapun dia berada, kita siksa. Nah, keren nih spirit Bapak gereja nih. Bang Malikil itu istrinya di roomnya si Ken itu lagi dimarah-marahan itu. Mbak Rachel. Nggak boleh dia tuh, pengecut dia itu. Boleh ya. Bawa narasi orang lain, menuduki orang lain. Dengar Bang Umar. Bang Umar, Malikil, aku kasih hanya tahu ya. satu untuk Itu si Haleluya itu jangan percaya omongan dia. Dia bawa narasi orang lain yang tidak sepaham dengan kita, dengan Malikil. Dia tuduh kita semua sama. Nah, orang ini yang bahaya. Dia tidak pernah meninggalkan Yesus hanya satu Kristus. ayat untuk Ya, Malikil. dia itu. Karena begini kita Yohanes 1 pernah begini loh, pernah. Yohanes 1 ayat 7. Karena- Bentar, saya bacakan dulu ya. Saya baca, nanti kamu komentari. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yaitu kamu Malikil ya, yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai Bro, manusia. jangan Terus kamu ada- bilang ayat itu. Itu ayat jatuh ke dirimu sendiri karena kamu merendahkan Tuhan Yesus Kristus. Kamu tidak mengakui Yesus itu datang Karena sebagai kamu manusia, merendahkan tetapi Tuhan yang Yesus datang itu Kristus, tubuh Allah. makanya kamu Tubuh Allah membidankan dalam orang. kemuliaan Kamu kamu tidak bilang. ada kuasa. Nah, itulah kamu penyesat. Seolah-olah Yesus itu Yang tidak pernah datang berkuasa dalam dunia. itu adalah Tuhan Yesus Kristus, ya, bukan ajaran kamu, ya. Jangan kamu bawa-bawa ayat untuk menantang orang. Orang semua ini di hadapan Tuhan Yesus sama. Kalian bilang mengatakan Yesus itu Bapa. Bapa itu Yesus. Kalau pikiran akal orang yang pikiran sama, berarti kamu, Bapa disalib kalau akal dan mati. pikiran kamu belum Dalam datang kepada ciptaannya, Yesus Kristus, itu kan jangan coba-coba membidatkan orang. Arti Ingat begini, itu, Pak. kalau Yesus Ya. itu Bapa, Yesus itu tidak pernah datang ke dunia dalam penebusan. Nah, itulah pendusta itu. Parah. Itulah antikristus tadi. Justru Itu- Yesus untuk dengan berani pertama datang di Terus dunia terima ini kasih untuk bahwa berhadapan seorang dengan Abu kau, Hurairah- ya. Justru Yesus datang ke dunia ini untuk berhadapan dengan kau ini. Loh, malah turun dia. Kabur sendiri. Bukan kabur, dia signalnya kayaknya putus-putus. Ntar dia naik lagi. Wah, ada framing nih. Jadi kalau boleh berpendapat ya, dengerin baik-baik. Tadi sebenarnya ada pertanyaan itu waktu di surga ya. Bagaimana konsep Tritunggal itu di surga? Kalau tidak mengatakan Tuhan tiga. Karena dia membedakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kalau ini berbeda, berarti Tuhan tiga. Itu sih sangat sulit untuk diterangkan kalau Tuhan satu memakai konsep Tritunggal itu di surga. Sampai gigi lu rontok semua, serius nih.
Kagak bisa dijelaskan karena tiga. Itu loh. Coba Herdi menanggapi ini gitu loh. Kira-kira bagaimana bisa satu kalau tiga di surga ada Bapa, Putra dan Roh Kudus, Her? Gimana itu, Her? Ini saya Terdengar? jelaskan ya, Bang Hendi. Terdengar? Biar saya jelaskan begini, Bang Hendi. Ya. Yesus Ada? itu tidak bisa dibagi menjadi tiga pribadi. Intinya begitu. Yesus tidak bisa dibagi menjadi tiga pribadi. Kalau Yesus dibagi menjadi tiga pribadi, ada tiga Yesus. Nah, itu dia. Kalau dia mengajar tentang roh yang ada di dalam Yesus, roh itu bukan pribadi, ingat. Roh Kudus dan Allah adalah roh itu sendiri. Itu yang berdiam secara kepenuhan di dalam Yesus Kristus. Jadi kita orang Kristen percaya kepada itu, Yesus Kristus. Karena dia itu adalah Tuhan Allah itu sendiri. Enggak, Itu kalau sudah Wanes, lengkap. gini Bang, kalau jawabannya Wanes itu, ya Bapak, Putra dan Roh Kudus, jawabannya Wanes ya satu. Siapa itu ya? Yesus gitu loh. Nah, kalau jawabannya Tritunggal, sulit. Nah, ini tiap hari saya mainkan nih. Yang mana Bapak, yang mana Putra, yang mana Roh Kudus. Kalau Herben dan kawan-kawan ya Bapak ya. Bapak, Yesus adalah. Kalau dia bilang Allah adalah roh, nah Roh Nah. Kudus sebagai apa? Nah, gini Pertanyakan jawaban- mereka itu, pasti Jawab- mereka akan salah jawab. Begini jawaban Herben dan kawan-kawan ya. Bapak itu kuasanya ada berkuasa. Yesus itu ya tetap Yesus gitu loh. Jadi ada dua yang berkuasa di surga gitu. Jawaban Herben sama Bom-Bom dan kawan-kawan gitu. Nah, termasuk terangkan ini. Termasuk terangkan ini juga. Terangkan ini. Tapi dia Halo, mau halo. tapi Terangkan. tapi dia menyangkal kalau Tuhannya dua atau tiga. Satu katanya. Gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Allah satu-satunya. Jangan begitu ngomongnya, santai. Bagaimana tanggapannya, Her? Statement saya, Her. Her, buka, Her. Mana nih? Kok dia nggak dibuka mic-nya? Pak John aja, Pak John toh. Dia lagi diken. Ya, jadi begini Bang. Saya percaya Allah itu adalah roh. Ya. Yohanes pasal 4 ayat 20 berapa itu? Yesus berkata, Allah adalah roh dan barang siapa percayanya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus juga adalah roh, yaitu Allah sendiri yang ada di dalam Yesus Kristus. Bukan Roh Kudus itu pribadi berbentuk Allah yang berinkarnasi ya. Satu lagi Roh contoh. Kudus yang berinkarnasi Dan Yesus jadi adalah manusia. roh Ini yang adalah dikandung. Yesus Kristus. Mana Sesuai karenanya dengan udah turun? Matius pasal 1 ayat 20. Ya. Pak Premier Roh kan? Kudus itu yang hadir di dalam Pak Premier. kandungan Maria dan menjadi anak. Oke, saya lu dengar nggak tadi statement gue mau nanya, lu nanti disangka oleh framing. Enggak, Kalau enggak. di surga itu ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak beda, Yesus beda kan begitu. Jadi artinya ada tiga Tuhan. Triteo sih itu. Kalau Wanes ditanya siapa itu Tuhan ya Yesus. Gitu kan. Yesus itu. Jelas kan jawabannya. Itu juga kami bisa bantah tapi bukan areanya di sini kan gitu. Iya. Ya, yang penting mudah menjawab dulu gitu. Nah, sekarang Artinya framing. artinya sekarang- Kristen ya Jesus only dengan Islam memang beda Tuhannya. Iya, tetapi di dalam hal kejujuran menarasikan iman kan tidak bisa dipungkiri memang jujur. Nah, itulah kami Muslim itu bagimu agamamu, Tuhanmu ya silakan. Kita nggak mau berdebat di sana kan gitu. Oke, saya dulu. Ya, silakan. Ya, jadi begini. Mantap. Silakan, Kang Framing. Saya akan mulai dulu dari sebuah kata-kata filosofi dulu ya. Buset. Bahwa bahasa yang paling mendekat memang dan umum kita kenal di terjemahan bahasa Indonesia maupun di bahasa-bahasa agama umumnya, pencipta langit dan bumi yang berkuasa di alam semesta ini dan yang menjadikan segala sesuatu ini yang kita tahu dalam Bisa nggak bahasa sih nggak usah khotbah gereja Pak, langsung ke topik gitu loh.
yang kita sepakati Udah adalah bosan dengerin kayak gitu. Langsung Allah. aja. Iya, langsung aja. To the point Allah. aja. Jumat kemarin langsung masuk gereja ini kayaknya. Iya, enggak. Ini bukan gereja loh. ya. To the point aja. Jadi tentu Allah ini kalau kita pelajari dari linguistiknya kan berbagai macam kata yang ditemukan oleh agama-agama. Tetapi dalam konteks Alkitab kami bahwa Allah ini kan hidup. Bukan Allah itu yang ini ditanya, ada. Bro. Bukan itu topiknya Tuhan Anda berapa. Bukan itu Iya. topiknya. Saya mau jelaskan dulu. Nggak perlu dijelaskan, nggak ditanya. Makan Pak waktu. framing, Allah yang ada ini, Pak framing kita Pak, bukan itu Pak anak framing. kecil, harus dijelaskan Iya. dari nol. To the point aja. ya sebentar. Allah yang ada ini tentu yang paling pertama diperkenalkan kepada kami di dalam Alkitab adalah Dia Allah yang hidup itu roh. Enggak, bukan itu topiknya. Saya tanya Herdi dulu bentar. Her, Tuhan lu berapa, Her? Satu, Namanya siapa? Yesus. Coba tanya balik ke framing begitu, Her. Iya, sebentar dulu biar lebih nyambung. Sudah Bang Framing, turun aja. Kau jangan buat malu di sini. Nah, Oh, oleh karena itu Apa ya? Pengantarnya lebih panjang daripada isinya gitu loh. Jual obat, nggak laku tuh obat. Iya, jatuhnya nanti teologi organ. Jadi Allah yang adalah roh itu terdiri dari. Itu teologi organ. Itu Jadi udah sering Allah- kita denger ya, udah sering Iya, kita denger nah. itu. jadi Itu namanya pulang dari Allah masjid ini- kemarin hari Jumat, Sabtu masuk gereja namanya. kita kenal Dia roh yang hidup. Ya udah, Tuhan Dan lu yang berapa namanya? melakukan Framing, Tuhan lu berapa namanya siapa? kuasa dalam penciptaan. Iya, elah. Tetapi di dalam roh yang hidup ini kita kenal Dia memiliki rencana, kehendak. Siapa yang Bahkan nanya itu? Nggak ada yang pemikiran, nanya itu. Di skip, Itulah yang disebut dengan Nggak ada yang firman. nanya dengan itu. pikiran Allah seperti itu. Yesus juga berpikir dan melakukan itu. Firman inilah yang menjadi kehendak ada di dalam roh Ketika itu Yesus sendiri. ketika Yesus tidak berbicara, berarti Yesus sedang bisu. Ya. Nah, tentu Itu aja apa yang saya poinnya. ceritakan ini belum berkaitan dengan Yesus Yesus. sedang berfirman. Ingat, Karena Yesus itu sedang berfirman dan apa yang firman saya ini dari katakan perjanjian ini lama dan perjanjian baru itu Yesus yang masih berfirman berbeda semua. eranya dengan zaman Yesus. Karena kalau kita bahas Yesus itu berkaitan nanti di dalam konteksnya Tritunggal. Tapi yang saya bahas adalah Yesus itulah pengajar filosofi kita dari yang Allah mengatakan itu sendiri. firman-firman dan kau baca itu supaya kau paham bahwa dia adalah Tuhan. Tentu Allah itu sendirilah framing yang saya kepanjangan, perkenalkan framing lu. tadi, Dia punya hidup. Buset dah. Itulah roh yang kita kenal. Bukan itu topiknya. Dia punya pemikiran melekat pada Dia yang adalah rencana dan Nggak kehendak. apa, topiknya bukan itu. Sebenarnya, Ngomong panjang. Inilah Jual kalimat obat, yang segala paling Dengan sederhana Bang untuk Framing, kita kalau pahami Yesus tentang itu Tuhan. firman bukan sang firman, berarti Yesus itu bisu. Jadi Kalau Yesus itu sang firman, dia tidak sekalipun- bisu. Nggak bakal Sekalipun- ditanggapi, dia mau ngomong sendiri dia. sekalipun kita tahu bahwa Tuh. secara Dia membaca filosofinya konsepnya, dia ada adalah tulisannya roh, dia baca. Dia baca tulisannya dan dulu adalah gitu. firman, Mohon dulu ini ditengahin. maka Tengahin roh dan firman inilah Dikasih jalan yang dulu, kita biar kenal tahu alamatnya kemana. untuk selalu hadir Nggak nyambung, dia butuh waktu di setengah jam dalam ngomong ini. perkenalan Tuh, ciptaannya. perkenalkanlah. Jalannya Nanti daerah besok di dulu. gereja itu, Iya, besok di gereja baru ajar itu. Kalau di sini nggak begitu Nggak perlu, ajarannya. gitu loh. Nah, itu besok tugas kamu di Baca gereja. buku gitu loh. Fokus saja, fokus Supaya yang mau kita nanti bahas kita supaya tidak jangan Tuh, lari-lari lari topiknya. pemahamannya Dibaca terus tentang ya, baca buku dia. tentang Tuhan itu sendiri. Iya, baca Jadi, buku terus. Itu awal dulu pembukaan saya. Mukadimah Nah, hasil nanti hari ketika ini. kita bicara kepada Yesus, maka Iya, itu dulu tapi ngomong lagi, itu dulu apa nyambung yang lagi disebut setelah halaman. dengan Bentar Bang Framing, fokusnya di sini Bang Framing. Bentar saya fokuskan dulu. Yesus, Ya, jadi di sini Maliki mengatakan Yesus itu adalah orang yang sama dengan Bapa. Ya,
orang yang sama. Nah, dia menyangkal di dalam ayat Alkitab 1 Yohanes 2 ayat 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Putus-putus ya. Kristus? Aduh, Itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal Putus-putus. Bapa maupun anak. Putus-putus suaranya berulang. Putus-putus suaranya. Berisik di mute. Dalam menyangkal, karena Yesus itu Bapa. Putus-putus dia, sinyalnya nggak merah dia. Disebut Allah ya, yang disebut Ulang, Roh. suaranya putus-putus ulang. Ya silakan diterangin Bapak dan Yesus itu seperti apa? Itu aja dulu topiknya lah. Nggak usah pakai pembukaan panjangan. Nggak ada suaranya Suaramu hilang ya. Yes, yes. Suaramu hilang. Oke. ada? Ada. Ada? Ada. Oke. Nah, di dalam 1 Yohanes 2, jadi Tritunggal itu kalau dibawa ke hal-hal seperti ini kagak ngerti. 1 Yohanes 2 ayat 22. Nih, untuk memahami nih. Ya. Tuhan Yesus itu, siapa pendusta itu di 1 Yohanes 2 ayat 22, Tuhan Yesus itu objek. Subjek ya. Dia ini Tuhan Yesus itu subjek nih. Jadi dia adalah nominatif subjek. Nah, dia itu anak itu objeknya. Oke, objek nih. Jadi Bapa maupun anak ini huio, son. Itu akusatif itu objek. Jadi Yesus Kristus adalah subjek, objeknya adalah Bapa dan anak. Nih, Bapa itu akusatif nih. Objek, akusatif itu objek. Jadi Bapa dan anak ini adalah objek dari subjek. Siapa subjeknya? Tuhan Yesus. Begitu loh. Bapa ini bisa dikatakan bukan Yesus kecuali di sini nominatif subjek. Tapi masalahnya di sini adalah akusatif objek. Ya Pak, saya harap Tritunggal ngerti hal-hal seperti ini. Kalau nggak ngerti ya sudah. Jadi Yesus itu adalah Bapa maupun anak. Itu loh. Dia sebelum datang menjadi anak, karena definisi anak adalah ya ketika dia tampil di dalam dunia lewat proses kelahiran, itulah disebut anak. Nah, sebelum dia menjadi anak, dia itu adalah Bapa itu sendiri. Makanya di sini ditegaskan Bapa itu sebagai objek akusatifnya dari subjek. Subjeknya Tuhan Yesus. Begitu loh. Kalau ngerti, kalau nggak ngerti ya udah, capek saya ngulang-ulang. Lanjut. Ya, terangkan tadi di bawah itu tadi anak tadi. Anak silakan. Tadi nominatif subjek yang tadi Bapak itu tadi. Silakan Iya, yang anak ke bawah, itu akusatif. Anak itu Pio. Huion, Iya. san, akusatif. Akusatif, objek dari subjek. Bapa juga adalah akusatif, objek dari subjek. Siapa subjeknya? Kita lihat di atas, subjeknya siapa? Kristus, Yesus, subjek nominatif. Nah, kalau masih nggak ngerti, nih, bahasa SPOK, standar Pio, bahasa Pio. SPOK. Saya fokus dulu kepada Pio, kepada anak dulu. Kepada anak tadi, jangan lari dulu. Kita Iya. pelan-pelan bahasnya. Kenapa kepada anak? kepada anak, Ah. ya. San tadi ya geser. Ah. Ya. Terus, Nomina, ya. terus. Ya. Itu S-nya itu apa itu S-nya artinya? Ini noun bukan nominatif. Subjek atau singular? Ini noun. Akusatif singular, maskulin Ya. singular. Oke. Ngerti nggak? Huion, Ya. san itu Tarik. adalah kata benda. Dia adalah objek dari subjek. Iya benar. Akusatif. Iya benar. Tarik ke Bapak tadi. Bapak sama. Ya, tarik ke Bapak. Bapak, Ya. patera, pader. Noun akusatif. Geser ke sampingnya lagi. Ke sampingnya ada keterangan tidak? Gak Di ada. sampingnya. Kosong nih. Ya. Tanya anak ini botol nih. Oke, baik. Ya, Jadi kesampingan dalam ini. arti apa pengertianmu di situ? Dalam arti pengertianmu apa di situ? Oke, gini saya jelaskan ya. Saya jelaskan dengan ilmu ya, gini. Jadi Parna, kamu gak akan temukan di gerejamu hal-hal begini.
Jadi rendah hati lah. Langsung aja dalam pengertian tadi yang kamu jelaskan itu artinya apa? Aduh, sebentar nih. Nih. Kasus nominatif dari kata ganti digunakan untuk subjek dari kata kerja. Sedangkan kasus kata ganti akusatif digunakan untuk objek langsung atau kata penerima dari kata kerja. Jadi objek itu ya adalah objek itu adalah penerima dari subjek. Subjeknya Tuhan Yesus. Jadi akusatif itu objek, nominatif itu subjek. Jadi Tuhan Yesus itu subjeknya. Objeknya siapa? Anak dan Bapa. Jadi Tuhan Yesus adalah subjek, dia itu adalah Bapa maupun anak. Begitu. Bisa dijelaskan? Bisa. Kenapa dia Bapa? Karena sebelum dia inkarne, dia adalah Bapa itu. Kenapa dia ada anak? Kenapa dia adalah anak? Dia anak karena Bapa itu hadir dan tampil di dalam dunia lewat proses kelahiran. Lewat proses diam di dalam rahim, makanya dia disebut anak. Jadi gelar anak bagi Bapa karena dia ya hadir di dalam dunia lewat proses kelahiran. Itulah dia disebut anak. Begitu, ada asal usulnya bisa dijelaskan. Begitu, paham? Ya, berarti begini dalam ya udah kalau paham cepat bertobat. Begini enggak, kami mengakui bahwa Yesus itu kan satu dalam Bapa ya, satu dalam Bapa. Ya, bukan berarti Yesus itu orang yang sama. Putus suaranya Elang. Itu cara pengertiannya. Yesus itu ada di dalam Bapa. Aduh. Anak itu ada di dalam Bapa. Anak ada di dalam Bapa. Gini. Bapa di dalam aku. Bukan berarti orang yang sama. Ya, orang yang sama. Ya. Kalau kamu mengarah kepada itu tadi yang kamu baca, pengertiannya seperti itu. Apa kata Yesus? Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi artinya ada dua pribadi, Bapa dan aku. Putus suaranya. Tadi Yesus itu sama dengan Bapa, berarti satu pribadi. Ya, begitu cara nalarnya Malikil ya. Jangan kamu framing-framingkan begitu. Berulang, coba diperbaiki dulu handsetnya atau sinyalnya, putus suaranya. Iya, kalau ada dua pribadi Elang, ya, saya kasih sampel ya, sampel ayat Alkitab nih. Jadi ayat Alkitab ini kalau dibaca oleh Tritunggal, ya, gini, ini saya kasih sampel contoh ya, gini. Di dalam Yesaya, ya, untuk mengerti Alkitab Elang, kamu harus buang dulu doktrinmu. Kalau kamu nggak buang doktrinmu, kamu nggak akan ngerti Alkitab. Serius. Di dalam Yesaya 44 ayat 24 ya. Nih, Yesaya 44 ayat 24. Nih. Beginilah firman Yod-Heh-Vaveh, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Oke. Akulah Yod-Heh-Vaveh yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri. Nah, kamu bilang ada berapa pribadi? Dia berkata, saya seorang diri loh, Parna. Yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Seorang diri, nggak punya teman. Seorang diri. Nah, Yod-Heh-Vaveh menantang nih, siapa yang mendampingi aku? Yod-Heh-Vaveh menantang nih, siapa yang mendampingi aku? Dijawab oleh Tritunggal, yang mendampingi Anak dan Roh Kudus. Harus ditambah di sini. Dijawab oleh Tritunggal, yang mendampingi aku adalah Anak dan Roh Kudus. Padahal dia sudah berkata seorang diri, tetapi masih aja dengan kebandelannya, dengan tegar tengkuknya mengatakan Bapa itu tidak seorang diri. Padahal dia sudah mengakui loh seorang diri, bahkan menantang nih, siapa yang mendampingi aku? Dijawab oleh Tritunggal, Anak dan Roh Kudus yang mendampingi. Kan sableng Tritunggal ini. Benar ya, Pak? Baik. Ya, saya jawab ya Malikil ya. Nah, di dalam tradisi Yahudi ya, iman agama para Yahudi, Allah itu dikenal Tuhan yang Esa. Ya, sama seperti kamu seorang diri, Tuhan yang Esa. Esa itu berarti satu ya. Ya, di dalam Ulangan 6 ayat 4 ya.
Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Esa berarti mono, satu, seorang diri. Ya benar, tidak ada pertentangan dengan kitab Nabi Yesaya tadi. Ya, tidak ada pertentangan. Ya kalau kalau kamu imannya adalah monoteis, mengapa narasinya itu politeis? Jika Yesus bukan tidak ada Bapa. politeis ya. Kamu yang framing begini tadi, saya jelaskan lagi ya. Di dalam yang Esa itu ya, Allah itu dia bersama dengan firman-Nya, bersama dengan rohnya, bersatu kekal abadi, tidak terpisahkan. Itulah mono, artinya satu. Ya. Bukan berarti mereka tiga Tuhan. Itulah Tritunggal tadi. Itu terbukti ya di Kejadian ya, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Ya. Nah, di ayat 1 dia menyebut Allah. Di ayat kedua dia menyebut roh Allah melayang-layang. Di ayat ketiga menyebut firman Allah, berfirman Allah jadilah terang. Nah, dengan kuasa firman, dengan firman Allah bisa menciptakan ya, bisa menciptakan, daya cipta. Kalau Allah tanpa firman, Allah itu tidak bisa menciptakan. Nah, kalau Allah tanpa roh, Allah itu mati. Ya, Allah itu yang mati, tidak hidup. Dalam ketiga tadi mereka satu hakikatnya Allah, satu. Itulah yang Esa, mono. Itulah Tritunggal tadi. Jangan kamu pecahkan menjadi seolah-olah matematika tiga yang pribadi yang terpisah. Ya, terbedakan, bisa dibedakan, tetapi bukan berbeda. Mereka adalah satu hakikatnya, intinya satu. Jelas ya Malikil ya. Itu tertulis. Nah, di dalam amanat Yesus juga dia berkata, baptislah dalam nama, bukan dalam nama-nama. Bukan dalam nama-nama, tetapi dalam nama ada tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 ada kesaksian di surga. Ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ya, tiga, satu. Jadi jangan kamu sangkal Alkitab itu. Kamu berdasarkan apa? Saya setuju tadi dengan ayatmu, mono. Iya, mono. Saya setuju. Tidak ada masalah di situ. Ya, silakan dikomentari. Pada diam. Cek, kenapa pada diam? Halo. Kurang panas ini. Ayo panaskan lagi. Ini Gue bukan ngomong ya, masalah. gue ngomong boleh nggak 2 menit aja? Iya, ngomonglah, silakan. Ya, tadi gue mau ngomong belum dapat inspirasi. Jadi gini, Buset. oke dah, katakan. Bentar, tadi keterangan saya tadi dengar nggak tadi? Bentar. Keterangan saya tadi ngomong dengar tidak? Ada nggak? Iya, itulah mau Saya- ditanggapi. Itu mau ditanggapi. Nah, ditanggapi dulu. Nah, kalau saya tadi Silakan. menanggapi Malikil, coba ditanggapi lagi. Supaya kita jangan salah Tapi paham. suaranya Pak Elang ini mendem, kadang nongol, kadang enggak, Bang. Jadi enggak. Iya, Berulang kadang itu saya suaranya agak itu di luar ya, yang saya- karena kalau saya di dalam anak-anak saya ribut. Oh. Nah, tadi saya di luar agak menjauh dari rumah ya. Nah, anak-anak rame di rumah. Ya silakan dikomentari kalau sudah jelas tadi suara saya. Ya, silakan ditanggapi Malikil. Apa yang mau ditanggapi? Narasimu pelintat-pelintut. Kamu narasinya monoteis. Imanmu monoteis, tapi narasimu politeis. Masalahnya, coba kamu periksa dulu ke dokter. Kamu sakit, bro. Astaga. Nah, Serius, kamu sebentar, itulah jangan- sukanya framing ya politik. Oh. Alkitab yang menyatakan itu bukan saya. Ya. Kalau kamu berkata, kalau saya sakit, itu Alkitab yang Putus-putus. berkata, itu sakit dong. Pak Elang putus suaranya. Itu salah. Halo, tes. Mendem gitu loh. Kadang nongol, kadang enggak suaranya. Kedengaran dengan jelas saja. Tes. Ya. Suaranya putus-putus berulang, jadi akan sulit juga diskusi. Ya, kalau begini. saya udah sampaikan begitu, Bang. Jangan ditambahin lagi. Silakan Pak Elang atau Herdi yang nanggapi dulu dah.
Ya, saya tanggapi dulu. Jadi Elang, tolong kalau mau berbicara itu yang nyambung. Imanmu monoteis, narasimu politeis. Jadi kamu jangan membuat kita yang waras ini jadi tidak waras. Paham maksud saya ya? Jadi coba kalau kamu imanmu adalah monoteis, ya, kondisikan narasimu narasi monoteis. Jangan kamu imanmu monoteis tapi narasimu politeis. Itu sakit itu. Orang sakit kayak begitu. Nggak sinkron ucapannya dengan imannya. Itu loh yang harus diperbarui di dalam pemahaman iman Tritunggal. Makanya Tritunggal itu melihat orang-orang di luar melihat Tritunggal itu adalah rata-rata orang sakit. Karena iman dengan narasinya itu nggak sinkron, nggak sejalan. Imannya monoteis, narasinya politeis. Itu gila itu. Cobalah nyambung itu imanmu dengan narasi nyambung. Baik, saya sudah tanggap itu apa pernyataan tadi. Nah, itulah Alkitab ya. Itulah Allah menyatakan dirinya ya. Di dalam perjanjian lama dia menyatakan dirinya dalam penciptaan. Ada firman, ada roh Allah ya. Di dalam perjanjian baru firman itu menjadi manusia. Jadi jangan katakan Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. Jadi Bapa nanti mati di kayu salib, Bapa itu makan. Nah, itu sudah narasi politeis itu kepala politeis. kepala kaki kepala. Itu Ya. politeis. Jadi Masalahnya itu- kamu percaya nggak politeis? Ya. Nah, saya mau buat framing dulu sama kamu. Kamu kan framing sama saya. Artinya tidak terima dengan pernyataan saya. Sekarang saya framing dengan kamu. Pak Elang cari tempat yang bagus dikit, Kalau Pak. Yesus itu Suaranya, Pak. Putus-putus, Pak, suaranya, Pak. Halo, tes. Kadang kedengaran, Saya kadang framing enggak. dulu. Bisa geser dikit, cari signal gitu, Bang. Iya, mungkin signalnya ya. Bentar. Iya. Ini Saya orang akan sedang framing dengan meninggikan Malikil. Yesus atau merendahkan Yesus nih? Tes. Dengar. Nah, Saya ya akan udah. framing. Kalau Yesus itu Bapa itu mati di salib. Bapa berarti mati dengan ciptaan. Itu namanya merendahkan Yesus. Saya juga bisa framing. Bentar dulu. Karena Yesus itu Bapa, orang yang sama. Udah. Keluar aja dari situ. Bapak itu makan, Bapak itu mati. Allah itu artinya Allah itu mati dengan ciptaannya. Nah, itu artinya kepala itu di kaki, kaki itu ke kepala. Yang terima frame yang kamu siapa? Sudahlah Itu Pak jawab. Amir, coba naikin Tritunggal yang punya sedikit ini Pak Amir, jangan yang kayak gini. Pusing saya. Naikin Tritunggal yang lain dah. Kalau begini mah nggak tahu apa yang Nah, diucapkan. kamu nggak bisa jawab, makanya naikkan Tritunggal Penonton. jangan paham. Ah. Kamu nggak bisa paham itu, karena itulah Allah yang tidak bisa dijangkau. Misteri. Yang framing siapa yang terima framing kayak gini? Sejauh masih bisa diterangkan di dalam Alkitab, kita menjelaskannya. Putus suaranya. Tuhan, tetapi dalam 3 tapi 1. Nah, itu Alkitab yang mengatakan, bukan kita. Nah, kalau kamu bilang kami framing, di mana framingnya? Justru kamu yang framing. Kalau Yesus itu Bapa, Bapa itu mati, Bapa itu makan. Kamu barusan framing. Loh, dia gak framing. Saya dibilang saya 3 Tuhan. Selamat siang Pak. Kamu yang barusan framing. Kamu bilang Amir. saya framing. Siang, Dengan Pak. Orang ini parah. Dia Terima kasih jangan kamu aja sudah menyambut saya. Ya sebentar, ya silakan Pak John dulu aja. Putus-putus Pak Elang. 1000 orang dokter yang memperbaiki Percuma Bapak ngomong Dengar nggak penonton, kedengeran. dia barusan bilang saya framing ya, saya framing. Dia bilang begitu, dia sendiri framing. Nah, siapa yang terima framing kamu di sini? dibilangnya saya sakit ya. Saya sakit. Kalau Malikul itu Memang kamu Putus Pak sakit. Elang, kita nggak denger gitu loh. Cuma ngomong. jiwanya. Kenapa? Kalau Yesus itu Bapa, Putus-putus Pak suara Bapak. Pak Elang ini putus-putus. berarti Allah kita mati. Tuh nggak kedengeran gitu loh. Dengar ya. Itu ya. Dengar ya.
Jadi apa yang mau didengar ini? Oke, ya, saya turun kalau signal saya bermasalah, saya turun dulu. Iya. Ya, Kita turun aja bro. Ulang coba turun dulu sekali bro, ulang perbaiki sinyalnya. Kita menjam. Nggak ada kesalahpahaman nanti dengan diskusi. Kalau kamu tidak tinggikan Yesus Kristus, kamu Arianus. Malikin lebih sakit dari dia mengatakan saya sakit. Dia lebih sakit, lebih parah Kalau muslim sakitnya. yang lain Ya, dulu, karena dia kamu moderatornya. framing. Jangan banyak Kamu sopir. framing. Iya, udah gini saya jelaskan. Kenapa saya bilang kamu sakit? Ketika ditanya, yang mati siapa? Tuhan anak. Tuhan anak, Tuhan Bapak? Bukan. Nah kan ada dua Tuhan. Itu sudah politeis. Tapi kamu nggak mau mengakui kamu politeis. Kamu monoteis. Nah kalau monoteis, Tuhan itu hanya satu, siapa? Yesus. Oke, Bapak Tuhan, Tuhan. Lalu Bapak Yesus. Bapak itu harus Yesus. Itu namanya monoteis. Tapi kalau Bapak bukan Yesus, itu politeis. Itu masalahnya, saya bilang kamu sakit. Karena hanya orang sakit yang bisa percaya teologi sungsang seperti itu. Ya kalau hanya satu, ya kamu patenkan satu aja, bukan narasi-narasi politeis. Itu yang saya bilang kamu sakit. Sakit akal sehatnya, itu loh. Nggak berguna akalnya. Karena dikejar di satu jadi tiga. Dikejar di tiga jadi satu. Capek itu orang diskusi dengan orang model kayak gitu, capek serius. Karena nggak berani tegas dengan imannya. Beriman itu tegas. Kalau kamu ditanya, apakah Bapak mati di kayu salib? Kalau imanmu monoteis, jawab iya. Kenapa kamu takut? Kalau kamu bukan monoteis, ya jawab bukan Bapak. Yang lain, Ya, nah, itu sudah politeis namanya. Jawabannya ada karena pembelaan kita. Kenapa disebut mati? Wahyu pasal 1 ayat 17-18 Yesus sudah bilang. Yohanes bilang dia melihat langsung. Yesus yang berkata bilang, aku telah mati dan aku hidup selamanya. Nah kamu menyangkal ini berarti kamu bukan umat Kristen. Ya begitulah. Berapa kitab Yohanes tulis? Nah, kita sambut ada Bang Aldo ini. Halo, salam Bang Aldo. Iya, cari terhitung yang lain lah Pak Amir. Itu ada Pak John juga tuh, ada Pak John. Jonto dulu, Jonto. Semuanya. Ya, Halo, siap. Kalau dia menyangkal Tuhan Yesus yang pernah mati dan hidup kembali, itu sama saja dia bukan Kristen. Yohanes itu dia mengajar tentang Bapa dan tentang Yesus. Bapa ini adalah gelar tertinggi Yesus Kristus. Ya. Kenapa gelar tertinggi? Karena Yesus sedang merendahkan saya diri. izin turun dulu ya, cari tungtung yang lain ya. Enggak dulu, belum. Enggak ada tungtungnya, kurang seru. Itu Pak John. Bukan, dia anggota kita. Oh. Ya diam dulu. Saya Tritunggal yang akut. Aduh. Tapi saya jujur mau menjawab pertanyaan dari moderator Bang Hendy. Ya boleh. Boleh enggak? Ya, konsep Tritunggal di dalam sorga, iya. Bapa, Firman, dan Roh Kudus sehakikat. Jadi yang tunggal itu hakikatnya. Ini saya Tritunggal yang jujur ini. Dan ketiganya adalah tiga. Jadi hakikatnya itu yang tunggal. Bisa dibedakan, maka ketiganya adalah tiga. Itu jawaban dari saya seorang Tritunggal yang jujur. Kalau Aderion itu nggak jujur. Dikejar tiga, dia lari ke satu. Dikejar satu, dia lari ke tiga. Kalau saya jujur. Jadi konsep Tritunggal di dalam sorga ada tiga. Yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Kata satu di situ merujuk kepada hakikat. Jadi yang tunggal itu adalah hakikatnya. Dengan demikian ada tiga dan ketiganya adalah tiga. Mengapa? Karena bisa dibedakan. Apa perlu? Apa saya masih perlu dikejar? Itu saya jujur, Tritunggal yang jujur ini. Kalau Aderion itu bukan Tritunggal yang jujur. Waduh. Silakan kalau ada yang mau menanggapi. Silakan. Herdi, tanggapi dulu. Apa yang mau ditanggapi? Ini kawan kita satu perguruan, Pak Amir. Cari yang lain. Framing. Aduh, framing nanti khotbah. Ya. Jadi begini. Biarin. Jangan khotbah ya. Dijawab aja. Makanya saya selalu
Dengar dulu. Saya tidak bermaksud melukai logis kita semua, logika kita. Diam dulu, udah dikasih sama host saya, waktu saya ini. Diam semua. Gas. Siap, Ya. siap. Galak banget. Bicaralah. Ya. Jadi gini, saya akan tampil terus meluruskan logika-logika baik dalam perspektif yang sering diajarkan oleh Herdi yang mewakili disebut sebagai Wanet, dan juga akan terus tampil meluruskan pemahaman Tritunggal yang sering diwakili oleh Erben dan juga Aderion, yang mana mereka bukan lagi mempertajam pengertian tentang keilahian daripada Bapa, Roh Kudus, dan Firman, tetapi mereka mempertajam hanya sebuah perbedaan dan terkadang membela setiap pemikiran mereka hanya didasarkan pada keinginan-keinginan dogma mereka masing-masing. Nah, itulah makanya kalaupun satu sisi saya paham dengan Herdi, tapi dalam sisi yang lain saya tidak sepaham dalam hal dia. Kadang saya satu sisi sepaham dengan seperti apa yang dikatakan oleh Aderion ataupun mewakili Erben, tetapi ada bagian-bagian yang harus saya luruskan mengenai hal-hal yang mereka pahami secara dogma mereka, karena seringkali melebihi hanya untuk mendukung syahwat dari dogma mereka masing-masing. Pendapat Anda pribadi aja, jangan bawa-bawa orang. Nah, Pribadi makanya Anda. tadi dengarkan dulu pendapat saya. Pertama itu saya harus perkenalkan dulu Nggak sebenarnya usah diperkenalkan, langsung ke topik. bagaimana inti daripada Allah ini. Tidak seorang gereja ini seperti apa. Kepanjangan. Yang dikenal hanya adalah dia adalah roh, dia adalah firman. Dan orang Yahudi juga paham yang ada Tuhan itu mereka Kenapa kenal Yahudi dibawa-bawa? adalah dualisme. Tetapi kenapa ada Tritunggal? Tritunggal adalah kaitannya bagaimana Yesus sebagai ilahi yang dibangun terus untuk memahami bahwa ketuhanan Yesus ini adalah Tuhan. Tapi itu memang benar. Tapi kalau dasarnya, filosofinya itu sudah salah memahami, maka mereka akan lari dalam memahami Yesus ini siapa. Ini yang saya ingin sampaikan. Nah, contoh ketika disebut Yesus Bapa, dari mana sisi Yesus disebut Bapa? Tentu ketika masuk kepada awal Allah Ini yang Anda kita menerangkan nih, stop dulu, ini kepanjangan. Saya moderator, saya moderator, ini kepanjangan, kepanjangan, suara saya moderator lebih gede, kepanjangan, hormati moderator, ini kepanjangan, nggak mau diatur, oleh karena kepanjangan. Di dua hal ini satu hal tidak membutuhkan abu-abu. Itu kita tidak bisa pisahkan. Di sini tidak membutuhkan orang abu-abu. Subhanallah. Kalau bisa Anda Tritunggal atau Anda Wanes, sebutkan dulu jati diri Anda baru berbicara. Boleh Kalau saya Anda tanggapi? Tritunggal, jelaskan Tritunggal begini, selesaikan gitu. Oke, suara saya ada, Itu bro. loh. Ya, Suara saya. silakan. Tuh, Jadi jelasin dulu. begini terangkan. Yud-Heh-Vav-He adalah pencipta kita. Dia mengakui dirinya seorang diri. Udah. Kamu ikuti apa yang dia firmankan. Kamu jangan merambat kayak ubi jalar ke sana kemari. Kamu patokan dengan apa pengakuan Yud-Heh-Vav-He. Yang seorang diri, dia seorang diri. Udah, jangan melebihi itu. Karena kalau kamu melebihi itu, ya itu kamu sudah sesat. Akulah Yod-Heh-Vav-He yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri. Titik, seorang diri, titik. Mono, sebentar dulu biar kamu paham. Ya, kamu menarasikan sebentar dulu. Jadi kamu harus paham dalam bernarasi. Narasimu itu seolah-olah kamu pernah nyelam di dalam diri Allah yang adalah roh itu. Padahal dia sudah membuat kesaksian. Dia seorang diri.
Siapa yang mendampingi aku? Dijawab, framing dan Tritunggal yang mendampingi. Begitu. Jadi pegangan kepada Alkitab. Alkitab sebagai dasar pijakan untuk memberitakan siapa Yesus. Kalau YTHP itu seorang diri, ya udah jangan diberitakan yang lain-lain. Jangan diberitakan yang aneh-aneh. Itu penyesatan namanya. Begitu loh. Oke, ya. Kalau Anda berkata hanya dari kata seorang diri, maka kata seorang diri ini harus Anda jelaskan akan berbenturan dengan di mana Allah itu adalah pada awal kita kenal dia sebagai firman dan juga kita kenal dia sebagai roh. Silakan. Oke, gini ya terangkan, saya jelaskan. Firman itu bukan keberadaan, terangkan. Gini ya, Allah itu adalah roh. Gini ya, kamu catat atau kamu rekam layar ini supaya setiap kamu makan, mau tidur, kamu dengarin. Gini, yang disebut Allah itu yaitu roh itu. Yang disebut Bapa yaitu roh itu. Yang disebut Tuhan yaitu roh itu. Yang disebut Sang Firman yaitu roh itu. Jadi eksistensinya satu, menurut dia yaitu seorang diri. Jadi roh itu yang disebut Allah, roh itu yang disebut Bapa, roh itu yang disebut Tuhan, roh itu yang disebut Sang Firman. Bukan roh itu terdiri dari. Itu teologi siapa? Itu teologi setan. Seolah-olah dia itu tahu di dalam diri roh itu ada ini dan itu. Itu teologi organ namanya. Teologi organ. Apa itu teologi organ? Roh itu terdiri dari, itu teologi organ. Padahal tidak ada petunjuknya. Kami sebentar dulu. Jangan oke, kamu nggak ngerti apa yang kau ucapkan. Jadi patokan sebentar dulu. Patokannya ya ini, pengakuan dia sendiri, seorang diri, titik. Jangan dibantah. Kalau kamu melebihi dari ini, bahwa dia itu sesat. Gitu. Oke, jadi begini. Saya tidak menolak sebuah pemahaman Anda. Silahkan berpikir seperti itu. Tapi saya perlu tegaskan melalui Komal ini, dengan adanya hanya Anda mengklaim bahwa Bapak itu adalah roh, berarti Anda menepiskan tentang keberadaan firman yang ada satu dengan Bapak itu. Karena Anda bilang hanya roh. Kok menepis? Nah, berarti roh yang Anda pahami itu adalah roh yang kita kenal berkuasa, dia punya kehidupan, tapi tidak ada satupun pemikiran rencananya atau kehendaknya yang dinyatakan untuk dipahami oleh manusia. Karena ketika kita mengenal Allah hanya sekedar roh, maka implikasi dari roh ini adalah, refleksi dari roh ini kepada manusia adalah ada logis. Terus Yesus datang menyatakan diri sia-sia. Dan pemahaman kehendak inilah ada pada firman itu sendiri. Yang satu dengan ada pada Bapa itu sendiri. Yang ada pada Allah itu sendiri. Silakan. Oke, jadi gini. Nah, sebentar Bro John. Jadi terangkan, kamu catat ini ayat Alkitab ya, biar kamu juga belajar. 2 Samuel 23 ayat 2. Jadi firman itu adalah akibat dari apa? Ketika roh itu mau berbicara, jadi roh itu namanya Yotefafe. Ketika dia berbicara itu disebut berfirman, terangkan. Ya, jadi firman itu bukanlah entitas yang lain selain roh itu. Firman itu adalah aktivitas dari roh itu. Ketika roh itu berbicara, dia disebut berfirman. Bukan kamu anggap firman itu adalah entitas yang lain selain roh itu, tidak ada. Yang keberadaan itu roh itu. Roh itu namanya Yotefafe. Ketika dia berinteraksi dengan orang yang dia kehendaki, dalam hal ini rasul ataupun nabi, itu disebut berfirman. Contoh seperti Yesus berfirman. Itu dia berinteraksi, itu aktivitas dari roh itu. Yang keberadaan adalah roh. Firman itu aktivitas, interaksi sang roh itu dengan orang pihak kedua. Itu loh, yang itu yang disebut berfirman, terangkan. Jadi kalau kamu, sebentar jangan oke, kamu nggak paham. Kalau kamu membuat firman adalah entitas yang lain selain roh, maka kamu harus bisa membuktikan bahwa firman itu berkata, harus ada di dalam Alkitab. Tidak ada di dalam Alkitab itu firman berkata, kagak ada. Yang ada itu roh yang berkata. Contoh 2 Samuel 23 ayat 2. Contoh ya. Ini contoh kasus, contoh lagi. Nih. Jadi tidak ada firman berkata, kagak ada. Yang ada itu roh yang berkata.
Nih, Oke, nih. udah. Sebentar, jangan oke. Kamu aduh asal bunyi aja oke. Kisah para rasul Kamu sebentar. tidak harus setuju dengan saya dan saya Sebentar tidak harus dulu. setuju dengan Anda. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Nah, jadi begini. Sebentar dulu, framing, bentar dulu. Jadi jangan asal bunyi gini. Kisah para rasul 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Yang berkata siapa? Roh. Kamu bisa buktikan kepada saya firman berkata, bisa nggak? Firman berkata, ada nggak dalilnya? Firman berkata. Karena firman itu adalah aktivitas dari roh itu. Kalian bebal sekali sih dijelaskan. Gimana sih? Oke. Saya akan counter dulu perkataanmu dari kisah rasul itu. Ntar aku Kamu jelaskan dulu. katakan, Begini. Pak John, tanya dulu Pak John. Roh Kudus Ntar berfirman. Bang Framing, begini supaya cepat masuk dalam. Lalu kamu bilang roh itu berbicara. Bagaimana Begini, roh sabar berbicara? dulu. Tunggu sebentar. Itu Begini kamu tadi. sedang menyangka Bagaimana lagi sih, roh Bang berbicara sementara pengetahuan Susah logika memang. hal yang dimengerti dari roh itu tidak ada kalau kamu hanya berdasarkan roh. Roh itu berbicara adalah ketika ada logika, pikiran, atau suara yang diperdengarkan untuk dipahami. Jadi kalau Anda hanya berkata berdasarkan firman, lalu hanya sifatnya itu tidak roh, lalu tidak ada pengetahuan dan pemahaman dari roh itu, itulah makanya dikatakan oleh Rasul Paulus, ada lebih baik aku menyampaikan kepada kamu firman dengan kata-kata pengetahuan yang jelas daripada berkata-kata dengan bahasa roh. Artinya apa? Setiap roh harus berbicara ada logikanya, ada pengertiannya, ada suaranya yang lebih konkret, terlepas itu bersifat vibrasinya ataukah itu bersifat inner beauty atau hati pikirannya, itu harus ada. Jadi kalau Anda hanya bilang dari roh lalu tidak ada logikanya, itu Anda salah memahami pengertian roh. Karena secara etimologi roh itu hanyalah, kalau kita lihat ya kalimat tafsiran secara rendah, adalah bersifat angin, bersifat yang tidak bisa kita tahu, bersifat yang kita tidak bisa pahami secara jelas. Tetapi ketika roh itu ada logikanya, ada pengertiannya, ada pengetahuannya, itulah yang disebut dengan firman. Anda jangan salah, makanya kalau Anda belum memahami teologi yang kuat secara etimologi, Anda akan liar nanti dalam menjelaskan hal tentang roh dan firman. Lanjut. Bang Malikil. Oke, sebentar. Oke, boleh saya jawab. Sebentar. Bentar. Gini. Bang Malik. Sebentar, Bro Jonto. Jadi framing. Bang Malikil. Iya. Bang Malikil di roomnya si Kento ngomongin Bang Malikil. Biarkan saja, kan nggak ada argumentasi, jadi hanya menyerang pribadi, nggak masalah. Santai aja kawan, ya boleh. Oke. Jadi gini, framing ini nggak nyambung bicaranya dari tadi. Kita membahas tentang eksistensi Allah itu roh. Kalau kamu membedakan bahwa firman itu bukan adalah Allah yang roh itu, kamu harus bisa membuktikan eksistensinya apa. Saya sudah jelaskan dari tadi, roh itu adalah akibat, firman itu adalah akibat, ya. Firman itu adalah aktivitas dari roh itu. Bukan entitas yang lain selain roh itu. Ini nggak nyambung bicaranya panjang-panjang, nggak nyambung. Malu kamu. Gini loh. Sorry. Aku mendengar suaramu, Pak Framing. Aku mendengar suaramu. Saya nggak Ya. Pak Framing, silakan nanti saya. Aku mendengar suaramu. Yang bicara tuh siapa? Ya Anda kan Pak Framing. Nah, iya, ini orang nggak nyambung, nggak ngerti apa yang dibahas. Saya Bang Malikil. Sebentar. Jadi firman itu adalah aktivitas dari suatu keberadaan. Siapa keberadaan itu? Roh itu. Roh itu ketika beraktivitas, berinteraksi dengan orang yang dia kehendaki, itu disebut berfirman. Bukan berarti Saya firman mendengar itu suara, iya. Saya mendengar suara Malikil, ya. Ya Malikil Tapi yang berbicara. tuh Malikil. Iya, begitu. Bukan suaranya yang bicara, Pak Framing. Paham, Pak Framing? Parah Sangat ini mudah orang-orang ini, aduh. Iya, jadi framing harus ngerti konteksnya aja supaya diskusi itu ada nilai. Tadi waktu Maliki dan teman-teman berbicara, karena saya tutup mic saya sedang berbicara juga. Ya dengar ini, contohnya. Waktu kalian tadi berbicara, saya tutup mic saya. Ya. Sebentar dulu. Lalu saya berbicara juga, tapi kalian tidak dengar. Karena kenapa? Saya berbicara dalam bentuk yang belum kalian tahu dan dengar atau belum mengerti. Tapi setelah saya buka mic saya,
maka pikiran saya yang tadi berbicara itu, bahkan suara saya yang berbicara itu, kalian dengar sekarang. Itulah yang disebut dengan logos atau firman. Saya mau beritahu kepada kalian, Allah adalah refleksi yang komplit pada roh dan firman. Allah kita kenal karena Roh Kudus, Allah kita kenal karena firman. Itulah esensi daripada logos itu berbunyi, ada orang yang berkata. Anda beda. Aduh Tuhan. Anda beda dengan Bapak. Anda tuh beda. Satu-satu biar Maliki aja dulu ya. Sebentar, bro. Bang Umar mana ya? Dari tanah, dari tanah. Sebentar, Pak Bang. Amir, kebanyakan, Bang Umar satu mana aja. ya? Gini, satu aja ya. Begini, saya jelaskan Malik. Bang Umar Saya mana jelaskan begini, Bang Framing ini Saya mau sudah beli keterlaluan. korek ke Bang Umar. Begini, Bang Framing, Bang kalau mana kita ya? dengar dulu sabar ya. Ntar dulu ya, nyari Kalau Bang kita Umar. berbicara, ya pasti ada kedengaran. Nah, ini yang disebut dengan firman atau Sebentar, perkataan. saya Nah, jelaskan. kalau saya berbicara, Bro, berarti di saya ini sedang berbicara. Iya, gini. Itu artinya seperti itu. Oke, Jadi oke. ketika Cukup. Tuhan berbicara, Cukup. Tuhan berfirman, Iya. itu adalah Yesus sendiri. Aduh, Bukan sebentar, Yesus, Suaranya yang bukan ngomong, bukan suaranya bukan yang ngomong. Bapak Tuh, orangnya yang berfirman ngomong Pak jadi Framing. Yesus. Yang bicara Jadi- Pak Framing, bukan suara Pak Framing yang bicara, paham Pak Framing? Aduh, Iya. capek dah. Dari tadi putar kiri, Pelajaran putar anak kanan, kelas bikin 2 orang SD Ya ini pusing. nggak cukup, ngerti, aduh, jangan capek. terlalu banyak lawan Pak Premi, satu aja Pak Malikil aja dulu. Oke, gini ya. saya sekarang. Ntar Pak Premi kasih RD dulu, Pak Premi. Dengar dulu framing ya. Gini framing. Konsekuensi jika kamu membedakan ya roh dengan firman, konsekuensinya kamu harus bisa menjawab eksistensi. Kamu harus bisa mendalilkan eksistensi firman ini. Itu konsekuensi. Nah, saya bawa ke logika ya, begini. Perkataan yang ada di dalam diri kita itu bukan entitas yang lain selain roh kita, enggak. Perkataan yang ada di dalam diri kita itu adalah akibat dari roh. Jadi bukan berarti perkataan itu memiliki entitas yang lain selain roh. Nah, jika perkataan dipahami adalah entitas yang lain selain roh, maka konsekuensinya mayat-mayat yang di dalam kubur itu bisa berbicara karena kamu membedakan bahwa perkataan itu adalah entitas yang lain selain roh. Itu konsekuensi logis. betul. Itu loh. Jadi begini framing, nanti kalau perkataan itu adalah entitas yang lain, lucunya begini. Ketika Bapak ketika Bapak mau menciptakan, Bapak kasih kode nih ke firman. Firman masuk ke dalam diri saya mau menciptakan. Itu lucu. Nah, itu analogi orang gila. Serius, hanya orang gila yang bisa menerima. Jadi Sebentar begini. dulu. Ya, udah paham saya. Oke. Jadi begini, saya mau kasih tahu sama kalian. Kalau ada firman Tuhan berkata bahwa Allah itu tidak pernah kita dengar, kita tidak lihat atau tidak bisa raba dan segala sesuatunya, Allah itu ya, dengar ya. Itulah hakikat daripada Allah. Dan sebelum manusia diciptakan, dia ada, tapi tidak pernah ada suara yang bisa diperdengarkan oleh Tuhan itu kepada siapa selain hanya dalam pikirannya. Karena dia kesendiriannya, karena dia keberadaannya, kecuali kalau dia pun diciptakan kepada malaikat. Diam dulu. Kecuali kalau dia diciptakan kepada malaikat, maka dengan malaikat dia berbicara. Kecuali diciptakan setelah diciptakan manusia, maka dia berbicara kepada manusia. Artinya suara itu tidak selalu harus dilihat dari vibrasi atau ukuran volume tingginya nada, tetapi suara itu adalah melekat dalam rencana pikiran Tuhan. Itulah Yesus Kristus. Itulah Yesus. Diam dulu. Tadi kan kalian saya kasih kalian diam dulu. Jangan kejang-kejang. Sudah Tenang. Jangan Yesus sudah menyatakan itu. Yesus Jadi Kristus sudah kuasa menyatakan roh itu. itu diam dulu. Jangan kejang-kejang. Ini waktu Yohanes saya. pasal 1 Ya, ayat bentar. 18. Kita bahas itu satu-satu dulu. Jadi ketika Yesus sudah Allah menyatakan itu pun itu. sebagai Allah yang tidak kita lihat, maka konkret realitanya kita tahu dia adalah roh yang mana dia mencipta.
Di dalam roh mencipta itulah dia mewujudkan bagaimana kuasanya itu lewat roh yang melayang-layang di atas permukaan bumi. Tetapi kita tidak tahu sejauh mana dia suaranya karena kuasa yang terjadi. Tetapi semua kita tahu itu bahwa dia adalah Allah, pencipta langit dan bumi, ketika dia berfirman bersifat secara pikiran yang bisa ditangkap oleh inerbitu manusia, tetapi juga berfirman secara suara atau vibrasi, di mana dia tahu bahwa intonasi dari tinggi rendahnya pernyataan Allah kepada Musa itu bisa ditangkap. Itulah hakikat daripada Allah itu sendiri. Lanjut. Itulah Yesus Kristus. Terlalu panjang. Gini, si Itulah Yesus framing. Kristus. Sebentar, bro. Bentar. Bingung sendiri Pak framing ini. Iya, sebentar, gini. Jadi si framing ini nggak ngerti apa yang dia ucapkan. Jika Allah, jika Yotevave yang adalah roh itu beda dengan, maka di sini akulah Yotevave yang menjadikan segala sesuatu, kami berdua yang tidak seorang diri. Harusnya begitu, karena framing mengimani firman itu adalah entitas yang lain selain roh. Itu geblek itu narasi siapa? Itulah pengajaran sesat, ya, yang membuat Allah itu seperti terdiri dari. Jadi kan teologi framing itu Allah yang adalah roh itu terdiri dari, itu teologi organ, nggak ada dasarnya di dalam Alkitab. Saya kasih contoh ya, pelajaran gratis nih. Jika itu firman adalah keberadaan yang lain, entitas yang lain, maka ketika penciptaan malaikat, kepemilikan itu harus jamak, milik kami atau milik mereka. Itu tidak ada sejarah kepemilikan penciptaan itu plural, kagak ada. Kalau framing ngerti, kalau nggak ngerti ya udah biarkan saja. Karena menurut Sakarya 11 ayat 9, yang mau mati biarkan mati, yang mau binasa biarkan binasa. Capek ngejelasinnya dengan orang bebal yang nggak ngerti. Gitu loh. Pada intinya di sini firman adalah bahasa roh. Jangan membedakan firman dan roh, itu beda. Oke, jadi begini, di sinilah tadi bertolak belakangnya pemikiran si Herdi dengan perkataan-perkataannya. Aduh. Dia bisa bedakan bagaimana roh dengan firman. Tapi dia tidak bisa menyatukan perbedaan itu. Siapa yang membedakan? Ini lucunya Ini Bang Herdi. dia tahu ada roh. Dengar dulu, jangan terkontak. Dulu, baru nanti Tahu ada roh. disatukannya. Itu maksud Dia tahu ada roh. Lalu roh itu menyampaikan sebuah firman. Tetapi dia tidak katakan bahwa itu tidak berasal dari roh, karena tidak berasal dari roh, karena dia bilang itu satu. Kan dua hal ini sesuai yang berbeda. Namun kedua-duanya itu harus kita pahami. Kedua berbeda ini adalah satu hakikat pada dia. Gitu loh bro. Hakikat tidak bedakan dulu baru satu hakikat. Capek aku membagi-bagikannya. Tetap juga satu. Apa itu? Janganlah berpikir bilangan. Itu di Kamu sini kan berbicara dibedakan. ini, kami dengar kamu framing Ini sebagai framing. dibeda-bedakan. Firman Kalau sama kita Allah berbicara tentang dibedakan. Alkitab, Yang didengar siapa sih ini? Topiknya apa gitu loh. Jangan gitu loh Pak Framing. Jangan dipisah-pisahkan, jangan dibeda-bedakan. Bentar, Ya bro. Allah itu berfirman, dia satu. Firman dan Allah itu, ya Allah itu nggak bisa lagi Gini, nggak bisa lagi bro, murah hati. Ini yang Allah Bro, nggak ada itu Pak Framing. bro, murah hati. Begini, saya sudah bawa ke analogi. Cuman framing ini low cara merespon, cara berpikir low. Jadi gini, firman itu bukan entitas yang lain selain roh. Ini Bang Malikil. Firman, Tadi sebentar, dia jawab. sebentar Apa yang bro. dipaparkan Bang Malikil, dia udah paham katanya tadi. Iya, Dia udah sebentar. paham katanya. Firman itu adalah aktivitas sebab akibat dari roh itu ketika roh itu beraktivitas. Jadi firman itu bukanlah sebab, firman itu hasil dari sebab. Akibat dari roh itu ketika roh itu berinteraksi. Sama nih seperti saya mau berbicara. Ketika saya berbicara itu kan saya berfirman. Apakah perkataan saya entitas yang lain selain roh saya? Enggak. Perkataan saya akibat dari roh saya. Kalau perkataan saya adalah entitas yang lain selain roh saya, maka konsekuensinya ketika roh saya meninggalkan tubuh saya masih bisa berbicara. Itu konsekuensi logis. Tetapi kenapa ketika ada seseorang mati tidak bisa berbicara? Kenapa?
Karena perkataan itu adalah akibat dari roh itu, aktivitas dari roh itu. Roh itu beraktivitas. Kita manusia bisa berpikir karena punya roh. Kita manusia bisa berbicara karena punya roh. Setiap manusia yang tidak punya roh, dia tidak bisa berpikir, dia tidak bisa berbicara. Karena berpikir dan berbicara itu adalah aktivitas, akibat dari roh itu. Begitu framing. Oke, capek saya ini jelasinnya. sudah bertolak belakang tadi pernyataan si Maliki. Dia bilang gini, firman itu akibat dari aktivitas. Oleh karena roh itu beraktivitas. Ini dua ganda pernyataan Anda. Anda bilang firman akibat dari aktivitas. Dan oleh karena aktivitas dari roh itu. Anda itu gimana logikanya bisa firman aktivitas oleh karena roh yang beraktivitas. Aduh Tuhan Yesus ini orang parah. Kenyataannya demikian. Diam dulu. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Begitu pernyataannya. Garis kenyataan. Dia beraktivitas. Firman adalah akibat dari aktivitas. Dan oleh karena roh itu yang beraktivitas, maka firman itu diketahui sebagai aktivitas. Ini udah dua standar janda dari mengakui dua, tetapi langsung Anda satukan. Ini namanya yang sering Anda bilang yang ambil dua goreng, di dua goreng, tetapi Anda hapus yang satu. mengakui dua begini. Ketika kamu membedakan Bro Jonto begini framing. Ketika saya berbicara itu beraktivitas. Apakah perkataan saya itu adalah entitas yang lain selain roh? Tidak. Ini framing nggak ngerti loh, ya gini. Iya benar. Saya berbicara itu beraktivitas loh. Akibat dari apa? Dari roh. Bukan entitas, bukan. Aduh, contoh framing. Pingsan itu apakah entitas di dalam diri manusia? Pingsan bukan entitas. Karena pingsan itu adalah akibat. Contoh, framing itu, si framing tidak makan dan minum selama 7 hari. Akibatnya dia pingsan. Begitu loh cara memahaminya. Jadi perkataan itu bukan entitas. Perkataan itu akibat, aktivitas dari roh. Jadi saya yang punya roh, ya, beraktivitas. Apa aktivitas saya? Saya berbicara, berinteraksi dengan sesama. Itu aktivitas, akibat dari sumber itu. Roh itu sumbernya. Jadi bukan berarti perkataan atau firman itu adalah entitas yang lain, bukan. Tetapi akibat. Karena roh itu saya bisa berbicara. Karena roh itu saya bisa berpikir. Itu logisnya. Aduh, low sekali ini orang ini caranya. Capek. Dia mau bilang Yesus adalah pikiran Allah. Begini Bang Maliki. Dia mau bilang Yesus adalah pikiran Allah. Bagaimana Yesus itu pikiran Allah? Dia bilang tadi begini, dia mau memahami. Oke, saya lanjut dulu. Jadi gini, kalau Anda hanya berdasarkan pemikiran aktivitas, ini saya mau buka logika Anda biar Anda paham. Dengarin. Iya. Kalau Anda katakan firman dari sudut aktivitas, oleh karena roh ada, lihat nih, manusia waktu dibentuk dari tanah, lihat nih ya, itu belum ada aktivitasnya. Ya, supaya Anda tahu. Dengar dulu. Waktu manusia diciptakan itu. Iya, yang beraktivitas pada saat itu siapa? Diam dulu. Tolong dong dengar. Nah, demikian juga Allah. Dia kita tahu beraktivitas ketika roh yang melayang-layang dalam konteks pernyataan Alkitab. Jadi sebuah reaksi itu memang aktivitas dari keberadaannya. Anda nggak bisa katakan bahwa Allah itu bulat lalu aktivitasnya bulat. Allah itu segitiga lalu aktivitasnya segitiga. Anda logikanya itu nggak nyambung. Tetapi keberadaan dia yang kita tidak dengar dulu. Ketika tanah belum dibentuk dia sudah ada. Dia sudah ada. Ketika tanah belum dibentuk menjadi manusia dia sudah ada. Diam dulu. Ntar setelah saya baru kamu komentari. Gantian Maliki kasih sama temanmu supaya dia nggak kejang-kejang. Oleh karena Allah itu kita tidak kenal, dia beraktivitas di dalam roh, dia juga beraktivitas di dalam firman, dan itulah kita tahu dia tentang Allah. Itu namanya aktivitas Maliki.
Begini Bang, saya jawab ya. Saya jawab. Ketika tanah belum dibentuk, artinya tanah itu benda mati. Benar? Benar. Ketika sang pelaku ini membentuk, berarti sang pelaku ini adalah hidup. Benar? Betul. Betul. Nah, yang dia itu Yesus bergerak, Kristus. beraktivitas. Itu Yesus Kristus, pencipta itu. Yang membentuk itu Dia yang beraktivitas. mengeluarkan segala sesuatu dari dirinya. Entah firman, entah dunia dijadikan, itu dia semua. Iya, ya saya bilang yang membentuk itu beraktivitas. Nah, yang beraktivitas itu ialah roh yang melayang-layang di permukaan air. Itu Pak Framing. Jadi bukan yang diciptakan itu yang beraktivitas, namun yang roh itu tadi yang menciptakan itu tadi jadilah Yang membuat jadi itu jadilah jadi itu apa? Firman. Ya berfirman lah Bapak. Roh itu. Begini. Weh. Sebentar. Firman yang membuat Framing. jadi itu bukan roh. Sebentar Guru. Yang menjadikan roh itu, ya roh itu dengan berkata jadilah. Contoh ya, contoh framing ya. Saya adalah seorang gangster. Saya keluarkan perintah. Saya berkata, saya berfirman. Pokoknya cari si framing itu. Saya nggak mau tahu. Besok saya harus tahu. Besok si framing itu harus digantung di pohon tomat. Besok pokoknya saya nggak mau tahu. Si framing harus digantung di pohon tomat. Jadi perkataan saya itu ya dilakukan oleh orang yang saya otoritasi. Begitu loh. Jadi bukan berarti firman itu adalah entitas yang lain. Tidak. Perkataan itu, firman itu adalah jati diri itu, roh itu, aktivitas dari roh itu. Itu pelajaran anak SD, masa kagak ngerti? Sudah terlalu bodoh kalau tidak mengerti. Serius, bodoh sekali itu kalau udah nggak ngerti. Pak Framing ini udah dokter loh, makanya jangan. Sekalipun dokter, gini ya, saya pernah bilang begini. Orang mau dia profesor, doktor, kalau dia Tritunggal pasti bodoh. Pasti bodoh. Karena dia membeda-bedakan. Roh dan firman itu beda. Iya, karena saya pernah bilang, siapapun dia, doktor, profesor atau apapun gelarnya, kalau dia Tritunggal pasti bodoh. Udah, oke. Sekarang begini, saya ajari dulu Maliki alur berpikir, karena Maliki ini nggak ada satu alur berpikir sistematisnya itu. Dia pemikirannya liar. Nah, saya akan kutip pernyataan alur dengan berpikir. cara berpikir analogi Anda tadi. Diam dulu, alur berpikir. Nanti alur berpikirnya sudah dikunci. Jadi nanti kalau kita ke Maliki situ tadi ya. bilang, lihat dulu. Kalau Maliki tadi bilang, saya menyuruh, ya. Kata menyuruh ini dia literasikan untuk menangkap si framing. Lalu ketika dia suruh orang itu yang kedua. Orang yang kedua itu disuruh menangkap saya, lalu realisasinya saya ditangkap. Nah, karena Maliki ini struktur berpikirnya nggak sistematis, yang dilihat itu ketika saya ditangkap. Padahal unsur pokoknya itu adalah saat dia berpikir untuk menangkap saya, itulah firman. Makanya Anda jangan salah. Dan ketika itu melekat dalam pikiran Anda untuk merancang menangkap saya, jangan kamu pahami dari ketika orang menangkap saya, tetapi dari pikiranmu waktu mau menangkap saya, itulah firman. Itu struktur berpikir Maliki. Biar saya ajari kamu ya. Lanjut. Kita bukan bicara begini. Saya tanya orang sehat dulu. Saya tanya orang sehat yang ada di sini. Kalian kawan-kawan bisa berpikir nggak tanpa roh? Enggak. Lah terus orang sakit akan menjawab. Ya orang sakit menjawab begini. Manusia bisa berpikir tanpa roh, itu orang sakit. Jadi pikiran itu bukanlah entitas yang lain. Kita berbicara dasar nih. Dasar. Ya, kita berbicara dasar, bukan berbicara tentang manifestasi, dasar sumber. Jadi semua pikiran mau perkataan itu adalah akibat dari roh. Orang tidak akan bisa berpikir tanpa roh. Orang tidak akan bisa berbicara tanpa roh. Jadi berbicara dan berpikir itu adalah akibat, aktivitas dari roh itu, bukan entitas yang lain selain roh. Begitu loh.
Aduh, sudah teramat jelas analoginya dengan penjelasannya. Kalau nggak ngerti, ya saya nggak bisa lagi melanjutkan. Maksudnya begini, Bang Malikil. Maksudnya Pak Framing itu ide yang ada di dalam pikiran Bang Malikil itulah firman. Jadi firman itu bukan Allah di Bagus, saya tanya Anda, ide saya bisa nggak saya bangun tanpa roh saya? Tanya, jawab dulu Pak. Saya tanya Anda, boleh nggak saya membuat ide tanpa roh saya? Boleh nggak? Jawab Pak Framing, jawab. Makanya Maliki ini dia tidak memahami analogi dalam menjelaskan sesuatu hal. Cara berpikir, dengar dulu, Maliki, yang dulu. Karena kita tadi sedang membahas keberadaan Allah adalah roh. Pusing orang lagi. Diam dulu. Orang sakit jiwa saja yang berpikir seperti itu. Diam dulu. Karena kita tadi memahami. Dia normal, Diam dulu. Karena kita tadi memahami bahwa Allah itu kita tidak lihat dan kita tidak kenal. Tetapi keberadaan aktivitasnya kita tahu dari roh waktu melayang-layang. Dari keberadaan aktivitasnya kita tahu ketika dia berfirman. Nah, kata berfirman ini tadi saya sudah uraikan. Kamu cakap menguraikannya, Maliki. Tapi esensi dari penguraianmu kamu tidak pahami. Kamu ngomong, tapi kamu tidak paham esensi penguraianmu. Makanya saya bilang tadi, yang ditangkap itu bukan saya, gitu loh Maliki. Lanjut. Nah, oke, saya jawab. Begini, Bang Maliki, saya jawab dia. Begini, Bang, begini. Yesus itu bukan disebut firman. Yesus itu sang firman, dari Kejadian sampai Wahyu dia yang berkata-kata, dia yang melakukan itu semua. Kalau Yesus itu firman, berarti dia sama dengan bunyi-bunyi Alkitab saja. Dia tidak bisa apa-apa, dan dia pun tidak akan tampak. Karena dia sang firman, makanya dia menampakkan diri supaya orang tahu bahwa dia adalah Tuhan. Itu clear tuh. Kalau Tuhan Yesus framing, kalau Tuhan Yesus itu adalah akibat dari roh itu, Anda syahadat aja. Karena kita di sini mengimani Tuhan Yesus itu adalah prima causanya, sang sumber itu, bukan Anda nggak percaya bahwa Yesus itu akibat dari roh? Sebentar dulu. Kamu kan mengimani Kristus Yesus itu pihak kedua, bukan pihak pertama kan? Kamu mengimani Kristus itu adalah akibat dari roh itu kan? Nah, kamu apa bedanya dengan kawan-kawan Muslim? Kamu syahadat aja sekarang. Pak Framing syahadat aja kalau gitu, syahadat udah. Memalukan jadi Kristen kok. Kristus itu pihak kedua, itu bikin malu itu. Anda tidak percaya bahwa Yesus itu dari roh, Maliki? Bentar. Pak Framing Anda ini tidak percaya bahwa Yesus itu dari roh, Maliki? Dia Tritunggal ini. Baca Lukas, Maliki. Lukas pasal 1 ayat 36. Artinya begini, Framing. Dengar baik-baik ya. Dari roh itu bukan menjelaskan, bukan menegaskan Yesus pihak kedua, tetapi kata sebentar dulu. Dia sekarang. Loh, ini modal nggak ngerti, nggak nyambung pula. Gini, dari roh itu menegaskan bahwa Kristus itu adalah roh itu kata dari. Karena ada keraguan dari Maria dan Yusuf bahwa bayi yang dikandung itu dari sperma. Itu loh, makanya ditegaskan dengan kata dari. Kata dari itu bukan berarti pihak kedua, tetapi menegaskan bahwa Kristus itu adalah roh itu, bukan dari sperma, tapi dari roh itu, yaitu roh itu sendiri. Begitu. Nah, gini, Anda kan mengimani Yesus itu pihak kedua, malu dong jadi Kristen. Kristen itu mengimani Kristus itu pihak pertama, bukan pihak kedua, sebab bukan akibat. Itu jadi buat apa Anda jadi Kristen? Mending ini ada Pak Amir, ada Handi, syahadat aja dituntun, asyhadu, lanjut. Dia bukan Kristen, Bang Malikil. Dia Asadu. Begini. Sudah, Bang Framing. Dengar dulu. Sudah kita turun sudah. Oke, terima kasih teman-teman. Ntar usah lagi. Sudah mau mati, dengar saya ngomong dulu sudah. Kita turun aja. Terima kasih. Penyerahan Pak Framing menjadi dia sudah tahu, dia sengaja saja itu. Jangan terpancing. Yang memberikan surat begini. Udah Framing, turun aja, kita turun semua. Ini kita turun semua. Mungkin dari pembahasan kita dari tadi ini kita tolak ke belakang dulu. Jadi mohon maaf, Bang.
Pak Abdul, kita mau turun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya. Terlalu berlarut diskusinya. Udah. Seolah berlogika, tetapi ketika berlogika melukai logikanya sendiri begitu. Itu yang terjadi di sini. Jadi kita turun semua aja ya. Oke, sebentar bro. Ini ada Ayo Nurhai Malik.